Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya. Salam historia. Aduh, ketemu lagi sama Bapak Rudi dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Kali ini materi kita adalah tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme zaman pemerintahan Hindia Belanda. Banyak banget ini pahlawannya. Waktunya bakal lama ini. Tapi Bapak buat secara ringkas saja ya anak. Sebelumnya kita sudah bahas tentang perlawanan rakyat Indonesia di zaman Portugis, di zaman Spanyol, VOC, dan sekarang adalah zaman Hindia Belanda. Yang pertama, tokoh terkenal dari Maluku yang bernama Patimura. Nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Ya, dia menolak kekuasaan Belanda di Maluku. Bahkan Patimura ini lebih cenderung senang bekerja sama dengan Inggris. Patimura sempat berhasil menduduki benteng Dustit, tapi kemudian dikalahkan oleh Belanda dan dijatuhi hukuman mati tahun 1817. Itu Patimura, pahlawan Maluku. Berikutnya adalah Pangeran Diponegoro, pahlawan dari Jawa Tengah. Dia sebenarnya masih keturunan dari Kesultanan Yogyakarta, ya. Itulah justru yang menjadi alasan dia berperang. Dia nggak suka Belanda suka campur tangan urusan keraton di Yogyakarta. Dia paling nggak suka. Tapi sebab khusus yang membuat ia benar-benar melakukan perlawanan adalah ketersinggungannya atas pemasangan patok-patok pembangunan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro ini dibantu oleh tokoh-tokoh, diantaranya adalah Pangeran Mangkubumi, ada Kiai Mojo, ada Nyi Ageng Serang, dan tokoh pelarian perlawanan Imam Bonjol yang selamat dan kemudian lari membantu Diponegoro, yaitu Sentot Alibasyah Prawirodirjo. Ya, Pangeran Diponegoro ini melakukan perlawanan berpusat di Gua Solarong dan ia berhasil ditangkap setelah ditipu dalam perundingan Magelang. Ia kemudian dibuang ke Batavia atau Jakarta dan terakhir ia dibuang di Makassar hingga meninggalnya. Yang berikutnya adalah Sultan Palembang, Sultan Mahmud Badarudin. Ya, sama dia juga melakukan perlawanan terhadap Belanda karena mengancam kesinambungan Kesultanan Palembang. Lalu ada Imam Bonjol, pahlawan dari Sumatera Barat, pahlawan dari Minang. Ia memimpin pertempuran yang oleh sejarawan dijuluki Perang Padri. Karena pertempuran ini sesungguhnya dimulai dari adanya pertentangan antara kaum agama atau kaum Padri dengan kaum adat yang banyak melakukan praktek-praktek judi, sabung ayam yang melanggar syariat Islam. Nah, dalam perselisihan internal masyarakat Minang ini, Belanda masuk dan membantu kaum adat untuk mengalahkan kaum Padri yang sebenarnya justru Belanda lah yang punya motivasi untuk menjajah tanah Sumatera Barat. Ya, pemerintah kolonial Belanda kemudian berhasil mengajak Imam Bonjol berunding dan ternyata itu hanya penipuan. Ini sama persis kayak Diponegoro yang ditipu pada waktu perundingan. Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Manado, sehingga makamnya juga ada di Manado sampai sekarang. Next, kemudian ada Perang Aceh. Wah, ini Perang Aceh ini Bapak ini termasuk yang sangat concern. Kenapa? Di Aceh ini banyak lahir, banyak pahlawan. Banyak pahlawan. Di antaranya itu ada yang paling terkenal ada Cut Nyak Dien, ya, ada suaminya Teku Umar. Jadi Cut Nyak Dien dan Teku Umar ini suami istri.
lucunya Tuku Umar pernah berpamitan ke istrinya, Bapak mau berkhianat ke Belanda, jangan bilang-bilang sama rakyat Aceh. Padahal itu muslihat Tuku Umar untuk mencuri senjata. Ya, selain Cut Nyari dan Tuku Umar, ada Cut Mutia, ada Panglima Polim, ada Tengku Cik Gitiro. Inilah yang membuat perlawanan rakyat Aceh itu spesial di mata Bapak. Banyak pahlawannya. Sayang perlawanan rakyat Aceh bisa dikalahkan, terutama setelah Belanda mendapat saran dari Islamolog yang bernama Snok Holgronch. Ini orang Belanda, dia berhasil menyusup ke masyarakat Aceh, dan Belanda mengadu domba kaum bangsawan Ule Balang dengan kaum ulama. Cut Nyadin itu ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Kuburannya juga sekarang ada di Sumedang. Lalu ada si Singa Mangaraja ke-12. Dia adalah pahlawan dari Tanah Batak. Ya. Lalu di Bali ada perlawanan I Gusti Ketut Jelantik dan I Gusti Ngurah Made Karangasem. Dua tokoh ini yang terkenal melakukan perlawanan perang puputan, perang sampai penghabisan, perang sampai mati semuanya. Disebut juga dengan perang Jagarana. Ya, sayang perang ini dimenangkan oleh Belanda yang berhasil menguasai benteng Jagaraga. Lalu ada perlawanan rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Sultan Banjar, Pangeran Antasari, yang nama aslinya adalah Panembahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin. Ia memimpin perlawanan rakyat Kerajaan Banjar. Sayang perlawanan ini berakhir karena ia terkena sakit. Demikian Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sekarang. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.